Halo teman-teman, balik lagi di sesi persiapan ujian AMAI Subjek 101 bersama Sekolah Asuransi. Masih bersama saya, Fandi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kategori-kategori risiko. Oke, langsung aja. Kalau kita ingat video sebelumnya, yaitu risk management, dalam proses risk management yang pertama, yaitu risk identification, di mana kita mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi saat ini dan potensi risiko di masa depan. Risiko-risiko yang berhasil kita identifikasi tersebut bukan berarti secara otomatis risiko itu bisa diasuransikan, karena ternyata nggak semua jenis risiko bisa diasuransikan. Buat mempermudah dalam memahaminya, kita coba kelompokin risiko-risiko ke dalam beberapa pasangan. Lalu kita bakal coba lihat risiko mana sih yang bisa diasuransikan dan risiko mana yang nggak bisa diasuransikan. Pengelompokan risikonya adalah sebagai berikut, yaitu financial risk dan non-financial risk, kemudian pure risk dan speculative risk, dan particular risk dan fundamental risk. Mari kita lihat pada kelompok yang pertama, yaitu financial dan non-financial risk. Beberapa risiko yang kita hadapi ada yang nggak bisa dinilai dengan ukuran finansial. Mungkin ada aspek finansial dalam risiko tersebut, tapi aspek tersebut sangatlah kecil karena risiko yang sebenarnya itu muncul dari keputusan dan tindakan yang didorong oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, risiko memilih pasangan hidup untuk dinikahi, atau risiko menikmati liburan. Itu nggak bisa dinilai secara finansial, karena kerugian terbesarnya itu ada di dalam perasaan, misal gitu ya, perasaan tidak puas, perasaan tertipu dan sebagainya. Kita nggak bisa mengukur perasaan tersebut, berapa besarnya kerugian secara finansial. Begitu juga dengan benda-benda pusaka. Nilai yang kita berikan ke benda pusaka yang sudah diwariskan turun-temurun di dalam keluarga misalnya, nilai intrinsik yang ada dalam benda pusaka tersebut sudah sangat kecil. Yang besar adalah nilai sentimental. Asuransi nggak cocok buat mengcover risiko-risiko semacam benda pusaka ini. Benda pusaka tadi mungkin bisa aja sih diasuransikan, tapi paling sebatas nilai intrinsiknya aja, nilai pasarnya. Berarti misalnya keris gitu ya, atau lukisan ya sebatas bahan-bahan si kerisnya aja, besinya gitu ya. Kalau lukisan ya sebatas kanvasnya aja, catnya aja. Tapi nggak bisa diasuransikan untuk nilai sentimental yang ada di dalam si keris, si lukisan itu tadi. Agar risiko bisa diasuransikan, dampak atau akibat dari suatu kejadian harus bisa diukur dengan satuan finansial. Kalau kita bicara asuransi umum, hakikatnya itu adalah ganti rugi atau indemnity. Artinya, nilai kerugian nggak bisa kita tentukan di awal. Tapi ada pengecualian sih buat aturan itu, misalnya di polis-polis asuransi personal accident atau asuransi kesehatan, karena kita nggak bisa menilai berapa harga dari kehilangan jiwa atau berapa harga dari kehilangan penglihatan misal. Maka polis-polis semacam personal accident atau asuransi kesehatan itu diterbitkan dalam rangka memberikan sejumlah nilai yang sudah disetujui di awal apabila kejadian kecelakaan atau sakit nantinya terjadi. Polis-polis itu disebut dengan benefit policies atau polis berbasis santunan. Hal yang sama juga berlaku di asuransi jiwa ya. Kita nggak bisa menilai berapa harga dari jiwa. Makanya itu disebut benefit policies. Sementara asuransi umum tadi disebut polis-polis berbasis indemnity atau ganti rugi. Mari kita lihat pada contoh-contoh berikut buat lebih memahami konsepnya ya. Yang pertama misalnya kerusakan yang tidak disengaja pada kendaraan bermotor. Nah, di situ ada nilai finansialnya, yaitu pada biaya perbaikan atau penggantian kendaraan. Yang kedua, pencurian harta benda, misalnya perhiasan ya. Maka nilai finansial pada pencurian perhiasan
adalah harga pasarnya saat ini. Itu kan bisa diukur secara finansial. Tapi nilai itu nggak termasuk nilai sentimentalnya. Karena seperti yang kita udah bahas tadi, nilai sentimental nggak bisa diukur dengan tepat secara finansial. Yang ketiga, hilangnya profit bisnis akibat kebakaran. Risiko ini bisa diukur secara finansial karena kita bisa membandingkan periode perdagangan yang mirip gitu ya. Kemudian kita buat estimasi berapa sih kompensasi yang adil yang harus dibayarkan ke tertanggung atas kerugian yang terjadi. Pasangan kategori risiko yang kedua adalah pure risk dan speculative risk. Ada banyak situasi dalam hidup kita ini di mana kita berspekulasi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contoh paling gampang ya berjudi, tapi berinvestasi di pasar modal, memulai bisnis baru, atau keputusan kebijakan harga, atau aspek-aspek marketing, itu juga masuk dalam kategori risiko yang spekulatif. Hal-hal tadi itu kan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan, berinvestasi, mulai bisnis baru, itu kan tujuannya memperoleh keuntungan ya. Tapi di situ ada kemungkinan terjadinya impasse atau break even dan juga ada kemungkinan gagal atau loss. Maka meskipun ada beberapa aspek aktivitas bisnis yang bisa diasuransikan, tapi nggak termasuk hal-hal yang spekulatif, misalnya kesalahan membaca market atau bisnisnya gagal karena kalah dalam persaingan. Asuransi nggak bisa diterapkan buat risiko spekulatif. Di sisi lain, pure risk atau risiko murni itu adalah risiko-risiko di mana di sana terdapat peluang terjadinya loss, tapi nggak ada peluang mendapatkan keuntungan. Hal terbaik yang bisa didapatkan adalah situasi impasse atau break even. Perjalanan pulang ke rumah misalnya ya, jadi contoh yang bagus tuh. Hal terbaik yang kita harapin dari pulang ke rumah itu kan sampai di rumah dengan selamat. Tapi tentu saja di perjalanan mungkin aja terjadi kecelakaan atau kita nabrak pejalan kaki yang ngebuat pejalan kaki cedera, jadi kita harus bayar biaya pengobatan ya, semacam itu. Inilah jenis-jenis risiko yang secara umum bisa diasuransikan, yaitu pure risk atau risiko murni. Pasangan yang terakhir adalah particular risk dan fundamental risk. Ada risiko-risiko yang terjadi pada skala yang sangat besar, yang sangat luas, sehingga nggak bisa diasuransikan. Risiko ini disebut fundamental risk. Contoh paling gampang ya gempa bumi di kawasan yang terkenal memang rawan terhadap risiko itu. Atau contoh lainnya risiko kelaparan, resesi ekonomi, atau risiko perang. Risiko perang mungkin peluangnya sangat kecil gitu ya. Tapi seberapa tidak mungkinnya pun si risiko perang itu buat terjadi, tapi dampaknya kalau dia terjadi itu bakal membawa potensi katastrofik, sehingga penanggung nggak mau mengambil risiko perang. Jadi kita bisa definisikan risiko fundamental sebagai risiko-risiko yang muncul dari penyebab-penyebab sosial, ekonomi, bencana alam, dan dampaknya sangat luas. Seperti yang sudah kita bahas juga tadi, di mana risiko non-finansial dan risiko spekulatif itu nggak bisa diasuransikan karena masalah prinsip. Tapi beda dengan risiko fundamental, masalah yang ada pada risiko fundamental adalah pada keengganan atau kurangnya kapasitas yang dimiliki penanggung, sehingga risiko itu nggak bisa diasuransikan. Tapi ada banyak pengecualian terhadap aturan umum ini sih dalam prakteknya. Ternyata ada kok cover terorisme untuk gedung WTC, atau ternyata ada kok di asuransi marine kadang bisa ngasih cover perang untuk vessel dan kargo, atau ternyata ada di Indonesia nih asuransi khusus gempa gitu ya. Polisnya standar pun ada PSAGBI. Yang notabene-nya Indonesia ternyata hampir seluruh daerah di Indonesia tuh rawan terhadap gempa bumi. Tapi tetap aja risiko-risiko itu bisa berdampak pada keseluruhan negara, daerah, atau masyarakat, sehingga diklasifikasikan sebagai risiko fundamental yang secara umum nggak bisa diasuransikan.
Kontras dengan fundamental risk, penyebab dan dampak particular risk itu bersifat lokal atau bahkan personal. Kadang penyebabnya mungkin bisa terjadi secara luas, misalnya badai gitu ya. Tapi dampaknya hanya dirasakan di daerah kecil atau bahkan hanya beberapa orang saja. Nggak semua harta benda di daerah itu terkena kerusakan akibat si badai. Contoh particular risk yang lain misalnya kebakaran pabrik. Kerusakannya hanya lokal, hanya di pabrik itu saja atau paling 1-2 bangunan di sampingnya, tapi tidak berdampak pada masyarakat luas. Tabrakan mobil, kerusakan mobil dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang terjadi itu kan bersifat lokal, hanya berdampak pada beberapa orang saja. Pencurian barang-barang di rumah, dampaknya hanya dirasakan keluarga yang tinggal di rumah itu saja. Selain harus berupa risiko finansial, pure, dan particular, ternyata perlu ada syarat-syarat tambahan nih agar risiko bisa diasuransikan. Yang pertama adalah fortuitous event, yaitu maksudnya agar bisa diasuransikan, terjadinya suatu peristiwa harus bersifat fortuitous, yaitu bersifat kecelakaan atau tidak disengaja dan tidak bisa dihindari dari sisi si tertanggung. Suatu kejadian nggak boleh dilakukan dengan sengaja oleh tertanggung, maksudnya ya. Contoh kejadian non-fortuitous misalnya, tertanggung yang sengaja merusak mobilnya. Nah itu nggak bisa diasuransikan tuh, karena dia sengaja, itu bukan accidental gitu ya. Tapi ternyata nggak semua elemen kerugian atau kerusakan bersifat fortuitous. Misalnya pada kejadian pencurian ya. Di situ kan ada perencanaan yang matang oleh si pencuri buat mencuri nih, buat rencana, gimana eksekusinya dan segala macam. Tapi tetap saja kejadian itu tidak diperkirakan oleh tertanggung, jadi bisa diasuransikan. Pokoknya sejauh bersifat kecelakaan itu ada di sisi tertanggung, maka suatu risiko itu bisa diasuransikan. Syarat tambahan yang kedua adalah harus ada insurable interest. Insurable interest ini adalah salah satu prinsip asuransi ya. Nanti bakal ada bab khusus yang membahas insurable interest ini. Tapi buat sekarang, pengenalan aja, insurable interest itu adalah hubungan finansial yang diakui secara hukum antara tertanggung dengan objek atau tanggung jawab hukum yang diasuransikan. Atau bahasa kita nyebutnya subject matter of insurance gitu ya. Hubungan finansial antara tertanggung dengan subject matter of insurance. Contohnya, kita bisa mengasuransikan risiko pencurian atas mobil kita sendiri. Kenapa? Karena kita akan menderita kerugian finansial kalau mobil kita dicuri, kalau risiko itu terjadi. Tapi kalau kita coba mengasuransikan mobil tetangga kita nggak bisa tuh. Karena kalau mobil tetangga kita rusak, ya kita nggak menderita kerugian apa-apa. Nggak ada insurable interest di sana. Begitu maksudnya. Syarat selanjutnya adalah public policy. Di sini maksudnya suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum atau dengan nilai-nilai moral masyarakat. Maka penanggung atau perusahaan asuransi tidak boleh menjamin risiko yang bertentangan dengan hukum juga. Misalnya, akan bertentangan dengan hukum kalau ada asuransi yang menjamin denda tilang. Risiko itu mungkin bisa aja memenuhi semua syarat-syarat agar risiko bisa diasuransikan tadi ya. Karena kejadiannya bersifat fortuitous, tertanggung punya insurable interest, dan menderita kerugian finansial akibat denda tilang tersebut. Tapi jelas hal itu nggak bisa diterima kalau ada asuransi yang mengcover denda tilang. Karena kan sebenarnya tujuan denda adalah buat menghukum si pelanggar. Kalau ada asuransi yang ngasih jaminan buat hal tersebut ya sama aja seolah-olah asuransi itu mendorong orang-orang buat melanggar hukum. Syarat yang terakhir adalah homogeneous exposure. Jumlah exposure atas suatu risiko yang serupa itu harus banyak, harus cukup banyak jumlahnya. Karena kalau jumlahnya banyak, penanggung nanti bisa melihat pola dan tren historis sehingga dia bisa meramalkan estimasi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Kita menyebut risiko-risiko ini sebagai objective risk. Tapi kalau ternyata kita nggak punya nih sejumlah besar homogeneous exposure atau risiko sejenis tadi, tentunya melakukan estimasi
kerugian di masa depan itu bakal sulit gitu. Karena sulit juga melihat pola kerugian kalau jumlah data yang dimiliki itu cuma sedikit. Nah, dalam kasus-kasus ekstrim di mana nggak ada historical data misalnya, maka risiko berubah dari objektif menjadi subjektif. Kalau fortuitous event, insurable interest, dan tidak bertentangan dengan hukum itu adalah syarat mutlak gitu ya, maka konsep homogeneous exposure ini adalah syarat ideal. Karena ada saat-saat di mana penanggung atau perusahaan asuransi itu harus menggunakan historical data yang kurang bisa diandalkan saat menghitung premi. Pasar asuransi di Inggris itu terkenal atas kemampuannya mengasuransikan hampir segala jenis risiko. Contohnya, ada ternyata asuransi buat jari pianis terkenal. Ada juga asuransi buat peluncuran satelit. Padahal peluncuran satelit itu jarang banget dilakuin. Dan kalau sampai peluncuran itu gagal, kerugiannya tentu bakal bersifat katastrofik. Tapi saat memungkinkan, penanggung tentu bakal melihat homogeneous exposure dalam rangka memanfaatkan semaksimal mungkin prinsip hukum bilangan besar, yaitu semakin banyak jumlah risiko sejenis yang diasuransikan, maka akan semakin dekat juga nilai kerugian aktual dari apa yang diestimasi tadi. Baik, itulah tadi kategori dan syarat-syarat agar risiko bisa diasuransikan. Coba kita ringkas kembali ya. Jadi yang bisa diasuransikan adalah risikonya harus finansial, harus pure, harus particular. Lalu kejadiannya harus bersifat fortuitous, harus ada insurable interest, dan kejadiannya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Dan idealnya harus ada homogeneous exposure dalam jumlah yang besar. Itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Teman-teman bisa putar kembali videonya kalau kurang jelas, atau kalau mau bertanya silahkan komen di YouTube atau kirimi aja kami email di info@sekolahasuransi.com. Terima kasih, selamat belajar, dan salam asuransi.